Dah. Hai guys, selamat datang di podcast kita. Hari ini gue Patricia Coca dari kelas 11 IPA 3. Sama gua, Jennifer Angelic dari kelas 11 IPS 2. Kali ini kita nggak cuma berdua loh. Kita juga ditemenin sama tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan teman-teman gua? Coba deh kalian kenalin diri kalian. Yoi, thank you Jen, thank you too. Oke guys, ini kenalin nama gue Amalia Salim, atau biasa dipanggil Ryu dari kelas 11 IPA 2. Dan gue Gracia Salim, sering dipanggil GG dari 11 MIPA 3. Tuh, makasih guys. Oke, makasih Rio, makasih Gege. Nah, jadi topik kita hari ini adalah pantang menyerah. Gua tuh kalau dengar kata pantang menyerah ya, jadi keinget sama quotes dari salah satu panutan gua. Kalian tahu kan Albert Einstein? Tahu lah, yang penemu Tahu legendaris dong. kan. Jadi apa dong Jen coach-nya? Iya, itu orangnya. Nah, Doi pernah bilang nih, once we accept our limits, we go beyond them. Artinya itu ya, saat kita sudah mengetahui batasan dan menerima batasan kita bisa bergerak maju untuk melampauinya. Weh, keren banget sih. By the way, Inggris lu jago sih Jen. Oke, makasih. Kalau kalian sendiri kira-kira ada nggak panutan yang bikin kalian semangat terus? Atau kalau nggak pengalaman pribadi gitu yang bikin kalian jadi pantang menyerah? Oh, gue ada nih. Ayo lo, penasaran gak? Penasaran kan tuh Ge? Ceritain Apa dong. tuh Ge? Boleh dong diceritain ke kita-kita. Oke. Jadi gini guys. Dulu tuh, gue tuh pernah coba jalan gitu kan. Terus pas 3 bulan pertama, kayak sama sekali nggak ada yang beli. Bahkan kayak ngelirik aja nggak. Sampai dikata-katain gitu sama temen gue. Kayak, ih, si GG ngapain sih soal jualan gitu? Kalau gue jadi dia sih, mending gue mundur aja sih. Nah, gue tuh gara-gara kata-kata itu hampir nggak mau lanjutin usaha gue gara-gara. Nah, terus tiba-tiba gue tuh keinget sama kata-kata bapak gue kayak jangan dengerin omongan mereka. Belum tentu mereka bisa. Buktiin ke mereka kalau kamu bisa. Nah, terus kata-kata itu tuh buat gue semangat sampai sekarang. Bahkan gue sampai sekarang masih berpegang sama kata-kata itu. Itu sih guys. Wow, keren banget tau Gigi. Strong banget sih, padahal udah diejek-ejekin sama temen-temennya, tapi masih kuat aja lu Ge. Nah, Jadi iya kan? kabar bisnis tuh sekarang gimana Ge? Wah, sekarang sih udah ngelampauin ekspektasi gue sih. Dari yang awalnya cuma buat uang tambahan doang, sekarang bisa buat bayar uang sekolah sendiri. Aduh, temen gua nih. Nah, gila. Keren banget sih, Ge. Aduh, temen gue juga nih tuh. Aduh, Thank bangga you, gue guys. sama lu, Ge. Rio, kalau lu Yoi. gimana, Rio? Waduh, Menurut gue apa lu? nih, Cu? Iya, gini loh, gue penasaran nih. Arti Oh. pantang menyerah itu buat lu apa sih artinya? Pantang nyerah. Kalau buat gue ya, kalau menurut gue, pantang nyerah itu saat lu gagal sekali, terus bukan berarti ya udah kelar gitu, selesai. Menurut gue, jatuh 9 kali, gagal 9 kali, ya bangunnya 10 kali. Dan ini sangat penting karena ini akan menentukan masa depan kita. Karena gini, kalau misalkan lu kayak nyerah nih, lu jatuh sekali, terus lu nyerah. Lu gak akan pernah belajar dari kesalahan yang membuat lu jatuh kemarin itu. Dan lu gak akan pernah maju kalau lu udah stop gitu. Like, ya udah. Wah. Udah kayak bayi ya. Good point, Ge. Yoi, good point. Kayak bayi yang belajar jalan, dia jatuh tapi dia mau tetap jalan lagi kan. Dia bangun terus. Wah, teman gue nih. Iya. Bagus. Kata-kata lo bagus banget sih. Benar-benar kayak mendeskripsikan dari isi pikiran gue gitu kalau dengar kata pantang menyerah. Asik. Guys, jangan tinggalin gua dong. Wih, iya dong. Sorry tuh.
Ya, jadi kan ada nih satu tokoh yang menginspirasi gua. Namanya itu Nick Fujisik. Kira-kira pada tahu nggak siapa dia? Nah, kayaknya gue tahu sih. Coba deh Kayaknya kasih gue tahu tahu gue sih. ciri-cirinya. Oke. Jadi dia itu yang disabilitas tapi bisa menunjukkan kemampuannya salah satunya di bidang berenang. Nah, sampai sini udah inget belum? Oh, kayaknya gue tahu deh siapa. Gue tahu. Gila sih, Yoi, parah. gue juga Gue tahu hampir sih. aja lupa dia siapa. Waduh, Aduh. parah lu gue. Hampir lupa. Dia orang penting padahal lagi. Iya, gue juga tahu kok dia. Jenny tahu juga, Jen. Tahu Nah, lah. kalian selain GG, gimana sih bisa tahu Nick Fujisik? Well, kalau gue duluan ya. Saya mau jawab kuisnya, Bu. Biar dapet poin. Silahkan Iya, tempat dan silakan, waktu silakan. Ya, diperuntukkan silakan. kepada. Ayo dong, jawab. Oke. Jadi, gue tuh dulu dari SD tuh sering banget nonton videonya Nick. Di sekolah gue ya. Sekolah gue yang lama itu pernah sering banget. Jadi kayak salah satunya itu yang pernah gue nonton itu. Gue inget banget yang ini sih. Waktu video dia berenang itu. Itu kayak, wah itu keren banget. Terus sampai habis gue nonton video itu, terus gue les berenang beneran. Gue mantep. Enggak, karena gue mikir gini guys. Kenapa kalau dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Itu yang memicu gue sih, memotivasi gue. Kayak, ya dia Keren. ya dengan kayak berkekurangan pun tetap bisa gitu, udah pantang nyerah, dan gue sangat termotivasi dengan itu sih. Iya, bener sih. Gue juga termotivasi sama dia dan juga tersentuh banget sih sama kisah dia. Dia benar-benar kayak panutan gue juga gitu. Dia dengan segala keterbatasannya itu tetap bisa motivasi orang lain untuk terus berjuang dan pantang menyerah menghadapi permasalahan yang mungkin kalau buat kita-kita ini kelihatannya berat banget sih. Keren sih kalau menurut gue. Betul, Jen. Dan ada satu kalimat yang dia pernah bilang, ini paling memotivasi gue dari dia. For every disability you have, you are blessed with more than enough abilities to overcome your challenge. Mantap. Rio, bahasa Inggrisnya. Aduh. Terima kasih. Nah guys, gue penasaran nih guys sama kalian. Gue tuh kayak nggak terlalu tahu banget kan ceritanya si Nick. Tapi kok bisa-bisanya dia jadi panutan kalian, dan apa sih yang memotivasi si Nick itu buat terus pantang menyerah? Jadi ya ini ceritanya Nick nih ya. Pada awalnya itu, Nick itu lahir dengan kondisi fisik yang kurang sempurna. Ia tidak memiliki tangan dan kaki, sehingga pada saat dewasa, tingginya hanya mencapai 0,99 meter. Tapi, meskipun begitu, dari usia remaja sampai saat ini, Nick udah berkarir sebagai seorang motivator dan juga penginjil. Banyak loh orang yang merasa tertolong dan termotivasi oleh kisah hidupnya Nick Fujisik yang pantang menyerah itu. Salah satunya ya gue. Dulu tuh ya, dia dibully karena kekurangan fisiknya. Bukan cuma di sekolah, tapi di rumah pun dia juga dibully. Bahkan saat ibu masih bayi, ibunya tidak mau melihat dia. Jadi meskipun terlihat kuat, Nick itu sebenarnya pernah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Nah, tapi ada nih sesuatu yang menginspirasi Nick untuk terus pantang menyerah. Woi, Iya, jadi gini guys ceritanya. Waktu itu mamanya nemuin artikel tentang seorang pria dengan kondisi fisik yang lebih parah daripada Nick. Tapi pria itu nggak nyerah. Bahkan dia mengajak orang-orang untuk terus berjuang. Artikel tersebut memotivasi Nick juga untuk berbuat sesuatu. Ia akhirnya membuat komunitas doa untuk memotivasi orang-orang di sekitar dia. Nick juga memutuskan untuk tetap melanjutkan studi setinggi-tingginya, meski dengan keterbatasannya loh. Nick akhirnya berhasil lulus SMA dengan nilai yang baik. Terus dia masuk Griffith University dan ngambil 2 jurusan sekaligus. Dia lulus kuliah umur 21 tahun loh. Keren kan? woi. Jen, dari sini gua yang ambil alih ya. Oh, oke, silahkan lanjutkan. Jadi, tahun 2007, dia membangun perusahaan yang bergerak di bidang motivational speaking yang namanya Attitude is Altitude. Nah, ngomong-ngomong nih, Nick itu pernah tahu bicara di World Economic Forum. Nah, by the way nih ya guys,
Nick itu sekarang udah menikah loh guys. Dia juga udah dikaruniai sepasang anak kembar perempuan dan 2 anak laki-laki. Wow, keren sih. Wow. Iya, keren banget sih. Gue baru tahu detailnya sekarang loh, Cuk. Jen. Kayak, wow, Nick tuh mentalnya kuat banget ternyata. Dan jelas sesuai banget sih sama tema kita hari ini, pantang nyerah. Ya jelas. Kayak nggak kebayang rasanya dibully tiap hari di sekolah sama di rumah. Di rumah ini terutama yang gue mikir. Kan maksudnya rumah itu kan sebagai tempat pendidikan yang utama dan pertama itu kan harusnya jadi kayak tempat perlindungan dia. Tapi kayak ya disitulah dia justru kayak dibully juga. Gue kayak wah. Tapi dengan segalanya itu dia kayaknya pernah denger gitu kata-kata lu tadi, Rio. Kayak masa sih? Ya? Kok pernah denger di mana itu? Itu kata-kataku loh. Nih, gue tahu nih. Pasti Pak Romel kan? Wih, inget aja loh. Iya dong. Itu guru agama favorit gue itu. Enggak sih, semua guru favorit gue. Tapi ya saat ini kan yang ngajar kita kan beliau. Jadi termasuk salah satu favorit gue dari yang semua yang ngajar kita. Gitulah, keren kan, keren kan guys? Keren banget. Nah ini gue mau lanjutin nih satu poin lagi guys. Ini poin penting gue sih, gue mau ngomongin ini. Jadi setelah dengan segala kekurangannya itu, dia tetap bisa gunain itu justru sebagai alat untuk membangun dirinya. Dan bahkan nih bisa memotivasi orang lain. Ini poin inti gue. Iya, mantap. Keren banget sih itu. Kita tuh kayak yang fisiknya lengkap harusnya bisa kayak sini kan. Dia yang punya kekurangan aja bisa pantang nyerah tanpa peduli fisiknya. Harusnya kita yang lebih semangat menjalani hidup dan gak insecure daripada dia sih, kayak ya pokoknya kita harus lebih gitu. Kalau Nick bisa, kenapa kita enggak? Iya, bener banget sih kata-kata lo. Tapi BTW nih ya guys, kayaknya kita harus udahan dulu deh. Durasi. Jadi ada yang mau ngasih salam penutup gak? Lo aja lah Jen, tanggung. Aduh, lo aja deh Rio, tanggung juga nih. Saya nggak sengaja kamu jawab on mic loh. Ya sudahlah, sebab saya anak yang baik. Oke, mari kita berkumpul dan bersatu mendengarkan saya. Jadi, gini guys, kesimpulan yang gue dapet sih ya. Dalam hidup ini kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Meski demikian, kita tetap harus berjuang dan bertahan demi masa depan yang lebih baik lagi. Memang ini nggak mudah. Segala perjuangan ini, tantangan ini nggak mudah. Tapi perjuangan ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Dan satu hal yang gue percaya, Tuhan pasti akan selalu ada buat kita. Ya, bener banget sih. Bener banget sih kata-kata lo. Dan dari podcast ini dan cerita-cerita yang di sini, gue jadi belajar banyak banget nih soal pantang menyerah. Dan bahwa perjuangan berat yang kita lewatin, itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Gila, banyak banget sih pelajaran yang bisa gue dapet dari podcast ini. Wah, mantep sih kalau kita sering-sering ngobrol gini. Podcast perdana kita aja seru banget gini. Apalagi topik-topik selanjutnya. Iya. Bener ya? Iya, makanya. Jadi, sekian ya dari kami. Kami izin undur diri dulu ya. Bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Jadi, nantiin ya podcast kita selanjutnya. Dadah! Terima kasih, guys.